Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan sejahtera. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini kamu masuk sendiri ya, Siti? Iya, Pak, saya masuk sendiri karena Seka tidak masuk, dia sakit perut. Baik, kalau begitu kita sekolahnya karena di masa pandemi kita masih menggunakan protokol kesehatan ya. Kita tetap menggunakan masker dan juga kita sekolahnya itu tidak full. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada teks biografi. Kalau mendengar kata biografi, kamu tahu apa itu biografi, Siti? Menurut saya, teks biografi yang saya ketahui adalah sebuah teks yang menceritakan tentang tokoh, baik itu latar belakang maupun tentang cerita dia dari awal hingga dia sukses. Jadi teks biografi itu ada tulisan mengenai riwayat hidup seorang tokoh ya. Pengertian biografi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, dibagi menjadi dua kata, bios dan grapien. Bios yang artinya hidup, sedangkan grapien adalah tulisan. Jadi secara umum, biografi adalah tulisan mengenai riwayat hidup seseorang, umumnya hanya untuk tokoh-tokoh yang dianggap penting dan dikenal secara luas. Berisi apa teks biografi itu? Berisi riwayat pendidikan, pandangan hidup tokoh, perjuangan, keberhasilan, keistimewaan tokoh, dan hal-hal yang bisa dicontoh dari tokoh. Kemudian, jenis-jenis teks biografi berdasarkan siapa yang menulis. Jadi dibagi menjadi dua, biografi dan autobiografi. Biografi yang ditulis oleh orang lain, seperti kita menulis atau menceritakan orang lain. Sedangkan autobiografi, tokoh itu sendiri yang menulis atau menceritakan dirinya, seperti kita menceritakan diri kita sendiri. Dan setelah itu jenis-jenis teks biografi berdasarkan topik. Yang pertama ada biografi politik, itu menceritakan tentang kepolitikan yang pasti. Kemudian biografi intelektual itu ke pendidikan atau keilmuan tokoh. Dan yang ketiga biografi jurnalistik itu lebih ke wawancara tokoh. Sampai di sini, sampai jenis-jenis teks ini, apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, contoh dari teks autobiografi itu seperti apa ya? Jadi autobiografi itu kan kita menuliskan diri kita sendiri atau riwayat hidup kita sendiri atau tokoh itu sendiri. Jadi contohnya itu seperti misalnya kalau biografi, nama, kemudian nama beliau itu pakai kata ganti orang ketiga tunggal, sedangkan autobiografi itu menggunakan kata ganti orang pertama. Seperti saya, aku, seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Ya, kalau begitu kita langsung ke struktur teksnya ya. Yang pertama ada orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Orientasi itu pengenalan berisi tentang informasi dasar dari tokoh yang akan dibahas. Contohnya seperti nama beliau, latar belakang beliau, tempat tanggal lahir beliau, kemudian tempat wafat atau kapan beliau wafat. Seperti misalnya yang di sini kita angkat biografi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi misalnya kapan sih Ki Hajar Dewantara lahir, pada di mana, kemudian wafatnya di mana, kemudian beliau menikah dengan siapa, mempunyai anak berapa, seperti itu. Peristiwa itu kejadian penting, rangkaian peristiwa yang disusun secara dramatis. Itu maksudnya itu seperti beliau merintis atau menjadi seorang yang sukses itu dari awal perjalanan beliau itu seperti apa. Sedangkan reorientasi sendiri itu sifatnya itu simpulan, bisa ada bisa tidak. Kemudian kaidah kebahasaannya, pronomina, yang pertama ada pronomina, kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau. Dan kemudian kata kerja tindakan itu seperti menulis, memasuki, mendirikan. Dan adjektiva atau kata sifat itu rajin, baik, giat. Bisa juga di awalannya kita tambah sangat, seperti sangat rajin, sangat baik.
Dan kemudian kata kerja mental seperti terharu, menyukai, menyayangi, dan ada konjungsi temporal atau hubungan dengan waktu seperti selanjutnya, kemudian, dan setelah itu. Sampai sini materi teks biografi. Mungkin jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kita bisa bahas setelah ini, atau kita bisa tanyakan melalui WhatsApp group. Karena mengingat kita sedang di masa pandemi, kita juga harus selalu menjaga kesehatan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, pesan saya tetap belajar, kemudian boleh bermain tapi harus ingat waktu, karena pendidikan tetap penting. Mengingat apalagi kan masa pandemi ini kurang sekali pendidikan sekolah yang aktif seperti sebelumnya. Kita hanya menggunakan beberapa waktu saja, tidak full. Jadi kalian juga harus belajar di rumah dan harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.